Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang Ananda wabarakatuh. semua. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah makan berarti kita sudah berenergi ya. Berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Insya Allah, Pak. Baik, Ananda semua, sebelum kita memulai aktivitas serta proses pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dari dalam hati saja ya. Siapa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita tepuk tangan semangat dulu hari ini. Tepuk tangan yang lebih kencang Ananda semua. Baik Ananda, eh, pada siang hari yang berbahagia ini, kalau Bapak lihat semuanya hadir ya. Insya Allah, Pak. Tidak ada yang absen, tidak ada yang alfa ya, semuanya kehadirannya Alhamdulillah sudah full. Dan juga pada hari Andre ini jurinya untuk selalu, meningkatkan jurinya sekarang. rasa nasionalisme kita sebagai bangsa negara Indonesia dan juga sebagai pendidik atau sebagai peserta didik yang akan mempelajari pembelajaran, marilah kita dengarkan dulu, kita baca dulu atau kita menyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Hmm? Matamu saatnya. Ada, setelah kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila dengan bersama, dengan menghayati makna-makna yang ada di dalamnya, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Jadi ini Bapak tampilkan dulu ya materi-materi kita hari ini yang akan kita pelajari. Kita coba lihat secara bersama. Nah, pada pembelajaran kita minggu lalu, kita telah membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, tentu Ananda sudah menguasai dan memahami tentang materi tersebut. Pada saat ini, kita akan mencoba untuk mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan. Zina. Oke, bagus, luar biasa sekali. Nah, ini kesepakatan kelas kita untuk hari ini ya Nanda ya. Nah silakan dilihat saja, dibaca. Sudah? Sudah nampak Nanda semua? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk Bapak yang pengen melihat dulu konsentrasi kita, apakah kesiapan kita benar-benar sudah memenuhi syarat untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini dia. Ice breaking kita adalah tebak warna. Jadi Ananda silakan Ananda tebak warna yang ada di depan yang Bapak tampilkan ini. Coba Ananda Nes dibaca warnanya ya. Ya, Pak. Silakan. Biru, merah, hijau, ungu, hitam, kuning, hijau, kuning, biru. Waduh, benar-benar luar biasa ya. Memang fokusnya udah full ini. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ananda Nes. Ananda semua. Nah, Bapak udah siapkan ini barcode sebagai bentuk pretest kita pada hari ini. Silakan Ananda scan barcode-nya. Silakan di-scan, dikerjakan barcode tersebut.
Ananda semua, pada pembelajaran ini tentu kita harus menimbulkan sebuah untuk penyemangat diri kita, ya, untuk membuka wawasan pertama kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan kepada kita bersama. Pertama, kira-kira mengapa Allah melarang mendekati pergaulan bebas dan zina itu? Coba Ananda Sri bisa barangkali jawab ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Eh, Mengapa Mengapa Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mendekati pergaulan bebas Mm-mm. dan zina? zina? Karena pergaulan bebas dan Zina itu banyak, banyak mudaratnya, Pak. Pak. Contohnya, pergaulan bebas otomatis hidup kita tidak dengan terarah. Kemudian, Kemudian perbuatan perbuatan zina zina itu bisa bisa mendatangkan mendatangkan penyakit penyakit seperti HIV. HIV. Kemudian Kemudian kita akan diasingkan oleh lingkungan sekitar, sekitar Pak. Pak. Luar biasa Sri ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Sri. Selanjutnya, apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat? Nah, coba Ananda Mul. Untuk pertanyaan yang kedua ini, Pak, Mm-mm. dampak yang akan timbul yang diakibatkan dengan perbuatan zina, pergaulan bebas dan perbuatan zina, Iya. itu dampak pribadi akan merasa malu. Mm-mm. Akan Untuk merasa dampak malu ya. pribadi, Baik terhadap dirinya, malu masyarakat, serta ya keluarganya terhadap begitu diri Ananda sendiri. ya. Untuk keluarga pun demikian, Iya, akan iya. merasa malu dengan perbuatan yang seperti itu dan masyarakat akan mengucilkan Iya, iya. orang-orang yang berperilaku seperti itu, Pak. Masya Allah, luar biasa Ya, jawabannya. Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjut. Nih. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, tentu kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah target yang harus kita capai dalam pembelajaran. Pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan coba. Saya, Bapak, Pak. ya silakan. Nisita dibaca. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang Mantap. kedua, Hmm. membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis-hadis terkait. Yang Oke. ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur dan Hmm. hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang Bagus. keempat, Ya. menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu, Nah, Pak. mantap sekali ya. Suaranya lantang luar biasa sekali. Deh, berarti Ananda semua udah bisa memahami apa target yang harus kita capai. Nah, berikut Ananda, Islam menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak moral dan hubungan sosial. Salah satunya adalah menjauhi pergaulan bebas dan zina. Al-Quran memberikan arahan kepada kita yang dengan sejelas-jelasnya tentang hal ini agar umat manusia dapat hidup dengan penuh keberkahan dan kehormatan. Dalam konteks ini, mari kita simak videonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Nah ya, itu adalah merupakan video pembelajaran kita. Selanjutnya, nah bisa terlihat semua Nanda. Bisa, Pak. Videonya sudah diperhatikan baik-baik tadi. Sudah, Pak.
dalam video itu adalah kita mendengarkan dengan sangat merdu sekali tentang pembacaan atau pelafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, kemudian juga kita sudah dengarkan pembacaan Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Nah, baik Ananda semua. Baik Ananda, pada kegiatan kita pada hari ini, untuk kegiatan 1, silakan Ananda duduk berhadapan dengan teman sebangkunya. Nah, apa yang akan kita kerjakan pada teman sebangku ini? Kita akan mengerjakan secara bergantian pelafalan atau bacaan Quran Surat Al-Isra ayat 2 dengan tartil dan jelas. Kita cuma ambil satu ayat aja dulu ya, Ananda semua ya. Silakan. Ya, Pak. Jadi nanti teman sebelahnya yang baca, kita yang memberi nilai. Kemudian secara bergantian seperti itu. Nah, nanti setelah selesai dapatkan nilai, silakan Ananda kumpulkan ke depan. Jadi metode pembelajaran yang Bapak gunakan ini adalah metodenya penilaian antar teman. Ya, Ya, Pak. silakan dibaca secara bergantian. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Bu, dari video dia mau mayo. baik Ananda semua, setelah kita mendapatkan hasil dari bacaan teman-teman kita pada hari ini, kegiatan kita yang kedua adalah mari sama-sama kita identifikasi apa-apa saja hukum bacaan yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, jadi Ananda akan Bapak buatkan dalam bentuk kelompok. Dalam setiap kelompok itu terdapat 4 sampai dari 5 orang ya. 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Nah, yang akan kita kerjakan pada kegiatan ini adalah silakan nanti Ananda bercengkrama, berdiskusi, saling mengeluarkan ide tentang mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Nah, timbul sebuah pertanyaan mungkin barangkali dari Ananda ya. Pak, gimana caranya Pak? Dari mana kita dapat sumber? Ananda Bapak kasih kebebasan mencari sumber pembelajaran dari mana saja. Dah, cukup paham Ananda? Ada yang perlu dipertanyakan? Kalau tidak ada, Pak. kalau Pak. tidak ada, silahkan bekerja dalam kelompok. Semoga Ananda Bapak sukses semua ya. Oke, Pak. Bentar, tunggu, Pak. Baik Ananda, karena waktu untuk kegiatan kedua kita telah selesai. Nah, Bapak mau minta di antara semua kelompok ini siapa yang mau menyajikan hasil dari kelompoknya? Ayo, Saya, siapa yang bisa? Pak. Ya, silakan Nesita. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan coba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, lafalnya wala. Hukum bacaannya yaitu matabi. Ada harakat fathah yang diikuti huruf alif, itu namanya matabi. Yang kedua, lafal takrabu. Hukum bacaannya qalqalah sugra. Huruf kaf berharakat sukun di tengah kata kalimat. Yang ketiga, takrabuz zina. Alif lam samsia. Keterangannya alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf samsia dibaca lebur sehingga bunyi al tidak dibaca. Nah, Yang keempat, Ananda, kira-kira di kelompok lain ada nggak yang mau menanggapi akan hukum bacaan ini? Atau memang udah paham semua ya? Oke, sangat luar biasa sekali Ananda Bapak Hukum ya. bacaan yang pertama wala itu matabi'i, Pak. Yang pertama matabi'i ya Pak ya, Ayah Ananda ya. Nah, kita lanjut untuk kegiatan kita yang ketiga, masih dalam kelompok yang sama Ananda ya. Kita masih berada dalam kelompok yang sama. Kita akan melaksanakan kegiatannya adalah mengidentifikasi ayat. Nah, apa yang akan kita kerjakan pada identifikasi ayat ini? Kita akan mengidentifikasi apa makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sudah siap Ananda semua? Sama sih sudah, sama. Pak.
masih sama dengan yang tadi, Ananda boleh berkreasi, boleh mengembangkan potensinya, mencari media sosial atau mencari bahan-bahan lewat artikel juga boleh, semuanya boleh. Yang penting nanti bisa Ananda presentasikan. Siap? Pak. Oke, Ya, silakan Pak. bekerja. Bapak kasih waktu selama 15 menit aja cukup. Ya, Pak. Nah, pada kegiatan berikutnya Ananda, nah setelah Ananda berada dalam kelompok masing-masing, nah saatnya kita mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Ananda dari kelompok mana yang mau menampilkan terlebih dahulu ini? Silakan. Ya. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Kami di kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil materi kita pada hari ini. Eh, udah ada. Pos dulu, Pak. Nggak apa-apa, lanjut aja, Bu. Bisa kembali ke apa, Pak? Ke statement sebelumnya. Yang nomor 1 juga. Oke, baik. Terima kasih, Pak, waktunya. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan yaitu tentang isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, larangan mendekati zina. Karena Allah dengan tegas melarang bukan hanya melakukan zina, tetapi juga mendekati perbuatan yang mengarah atau mendukung zina. Mm-mm. Ini termasuk segala hal yang bisa menjerumuskan seseorang seperti pandangan tidak terjaga, Ya. kemudian pergaulan bebas, atau konten-konten yang tidak pantas. Mm-mm. Kemudian yang kedua, zina itu adalah perbuatan yang keji. Karena zina itu digambarkan sebagai fahisyah atau perbuatan keji yang hina, yang bertentangan dengan nilai moral serta fitrah manusia dan ajaran agama. Perbuatan ini dapat merusak kehormatan, moralitas, dan ketentraman individu maupun masyarakat. Yang ketiga, zina adalah jalan yang buruk. Zina disebut sebagai sabila, jalan yang buruk, yaitu jalan yang membawa pada kehancuran, kerusakan keluarga, atau kemudian sosial dan spiritual. Baik, sungguh luar biasa sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ananda Sri. Nah, dari paparan yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, kira-kira ada yang mau menanggapi atau setuju dengan yang telah disampaikan oleh Ananda Sri tersebut? Setuju, Pak. Setuju ya, sangat setuju Bagus sekali ya. penampilannya. Karena memang yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 itu memang kita harus selalu menjaga kehidupan kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sampai di sini kira-kira ada yang mau dipertanyakan, Ananda? Paham, Pak? Paham semua ya? Paham, Pak. Oke. Baik, Ananda semua, kita telah melalui beberapa tahapan-tahapan pembelajaran. Saatnya hari ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nah, Ya, LKPD-nya Pak. ini. Nah, silakan Anda ambil LKPD-nya, silakan dikerjakan LKPD Ya, Pak. tersebut. Bapak kasih waktu sekitar 7 menit untuk melaksanakan LKPD ini. Silakan Anda kerjakan. Ya, Pak. Baik, Anda semua, setelah kita melaksanakan LKPD tersebut, selanjutnya kita akan mengerjakan sesuatu hal yang sangat penting dan inti sekali dari kegiatan kita. Nah, apa itu kira-kira? Kita harus bisa menyimpulkan setiap pembelajaran-pembelajaran kita. Nah, apa kesimpulannya? Coba siapa yang bisa pertama menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Silakan, Nesita dulu, kita kasih Nesita dulu. Ya, Nesita silakan ya, dikeluarkan suaranya, agak dibesarkan suaranya ya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah Nah, yang pertama menjaga kehormatan dan martabat diri,
Menjauhi Bagus. pergaulan bebas dan zina adalah cara untuk menjaga kehormatan dan martabat sebagai individu yang beriman, sekaligus membangun citra diri yang positif di masyarakat. Luar biasa, mantap. Selanjutnya, Sri Ningsi, silakan. Iya, Pak. Ya, Mm-mm. sebentar, suara dulu. Yang kedua, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di mana Islam mengajarkan umatnya untuk tidak mendekati zina, Mm-mm. sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32, karena perbuatan itu dapat membawa dampak buruk baik secara spiritual, moral maupun eh, mau spiritual, moral maupun Untuk secara masyarakat apa serta Pak? untuk diri kita itu maksudnya ya, Sri Ya ya. Pak, Jadi memang ya semua Pak. perintah Allah itu kita laksanakan dan semua larangan Allah itu kita Ya, jauhi dan kita laksanakan semua perintahnya. Baik Ananda, barangkali kita sudah sampai ya untuk pengerjaan post-test. Nah, silakan Ananda scan lagi post-testnya. Nanti nilainya akan langsung Bapak share di grupnya ya. Sudah Ananda? Nah, baik Anda semua, pada pembelajaran ini udah merupakan di penghujung kegiatan kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak sampaikan. Pertama, pembelajaran berharga apa yang Ananda dapatkan hari ini? Ya, siapa? Nah, silakan. Silakan dikeraskan suaranya, Sri ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu keluarkan suaranya. Gitu. Silakan Ananda Sri, pembelajaran berharga apa yang Ananda dapatkan hari ini? oke. Pembelajaran berharga yang bisa saya dapatkan hari ini Hmm. sesuai dengan apa yang kita dengar tadi, Pak. Ternyata ada hal yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita. Yang Hmm. pertama sekali adalah berhati-hati dalam memilih pergaulan. Ya, Kemudian lebih memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah karena segala sesuatu hal yang negatif itu, insya Allah kita akan bisa terhindar jika kita selalu ingat kepada Allah. Itu Pak. luar biasa sekali ya, Sri Ningsi ya. Dah, ini bagaimana perasaan kita setelah mempelajari materi ini? Tentu sangat senang sekali, bahagia sekali ya, karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ananda semua, ini mungkin menjadi sebuah kegundahan ini, karena meminta waktu Ananda di rumah untuk melaksanakan menghafal Quran Surat Al-Isra ayat 2 di pertemuan berikutnya ya, Ananda ya. Silakan Ya, Ananda Pak. siapkan diri dengan baik dan sebaik-baiknya. Oke, mungkin barangkali sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama Hati untuk diri kita, keluarga kita, dan kita. masyarakat kita bersama. Ya, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.